Oke. Nah, tapi di Grok sendiri ya, dia ada masking data kan. Jadi dia nggak akan ngasih tahu total percakapan sebenarnya berapa, gitu kan. Dia Iya, cuma ngasih kesan bahwa kayak gini loh gitu percakapannya gitu kan. iya. Itu nggak masalah nggak sih maksudnya? Ayo mulai. Ayo mulai tuh mulai dulu ya. Ayo mulai. Oke. Sekarang gue bareng sama Mbak Laksmi dan Mas Insan. Mbak Laksmi ini Mbak Laksmi ini kerjanya apa ya? Cuma buka laptop. Pegang. Oh iya, Oh iya, benar. tolong dipegang, Mbak. Oke. Ikut aturan lah. Apa ya? Analisa data, Oke. ngebaca data, terus mengartikan data itu biar bisa dipahami sama orang dan bisa jadi idea untuk orang lain. Oke. Analis berarti ya. Betul. Secara garis besar adalah analis. Mas Insan, Anda ngapain? Saya bikin resep, Mas. Bikin resep. Iya, Chef betul. berarti. Betul. Kalau chef kan yang tukang masak. Saya bikin resepnya. Buat chef masak apa nih, bumbunya apa nih? Pembantunya chef berarti ya. Gitu. Jadi ya strategis lah gitu. Bikin resep, bikin blueprint, bikin campaign yang at the end akan dieksekusinya tuh sama teman-teman kreatif, teman-teman performance gitu. Jadi ya saya bikin resep, tapi yang masak yaitu kreatif, anak performance dan lain-lain. Berarti lu berhubungan dengan Mbak Laksmi kan? Pekerjaan lu gitu. Iya, betul. Mbak Laksmi dulu. Misalnya ada satu klien baru nih gitu. Datang terus mereka bingung gitu mau ngapain gitu. Itu biasanya sih idealnya Mbak Laksmi duluan. Analis duluan. Oke. Nyari data, ngasih insight, habis itu baru ditelaah si isu ini, topik ini, problemnya apa gitu. Terus di dalaminnya gimana, outputnya harus seperti apa, objektifnya dan lain-lain. Berarti objektif KPI itu datang dari tempat lo? Ya. Kalau Mbak Laksmi berarti getter datanya. Pekerjaan kalau misalnya gini, contoh kasus klien gitu. Ada klien misalnya taruhlah dia brand susu bayi gitu. Datang. Nah, kira-kira pertama kali Mbak Laksmi ngapain? Biasanya sih Selain bangun tidur bismillah terus sholat terus ke kantor. biasanya sih cari tahu ya produknya itu apa aja, variannya apa aja, targetnya siapa aja. Terus mulai dari detail dulu nih, kita harus tahu nih produknya, komposisinya, semuanya lah, penyebutan produknya itu apa aja. Nah itu bisa jadi insight buat nanti diolah datanya. Jadi kita baca juga respon orang-orang terhadap brand ini tuh gimana. Oke. Itu sosial media aja atau ada apa news apa segala macam? Termasuk news, jadi Termasuk. digital channel. Semua berarti ya? Betul. Oke. Biasanya dalam workflow pekerjaan seorang analis itu human semua kah atau ada otomasi atau pakai AI misalnya? Kalau sekarang itu udah dikombinasikan sama AI. Jadi ya lebih efektif ya dari segi waktu, dibantu sama AI, mulai dari Perut gue bunyi lagi. baca datanya. Oke. Terus gather insight-nya juga bisa dikombinasikan sama AI. AI juga bisa diajak diskusi kalau misalnya kita pengen tahu sesuatu kan, karena bisa deep research juga. Ya terbantu sih sama AI. Oke. Merasa terancam gak sih sama AI? Enggak. Sombong banget. Sombong ya ibu yang satu ini ya. Kenapa enggak? Kenapa? Ada. Oke, ntar dulu. Jangan kenapa enggaknya. Insan dulu. Ya sebenarnya AI ngebantu sih justru gitu, enggak buka. Gue menganggap AI itu bukan sebagai sebuah ancaman gitu. Oke. Tapi sebagai naif seorang ya? Teman. Naif sekali ya.
antara lu main safe atau lu takut kalau AI itu sebenarnya mengganggu. Tapi kan gini, kalau buat strategi juga nggak tahu ya ada platformnya atau enggak. Tapi buat analis tuh ada platform di mana AI generated gitu, yang dia membantu proses analisa data menjadi lebih cepat dan lebih komprehensif gitu. Nah, menurut pandangan seorang analis sendiri terhadap platform-platform seperti ini gimana? Gimana ya? Sebenarnya aku udah nyoba beberapa AI kan untuk analisa data. Nah, oke. Heeh. Mulai dari yang ChatGPT, terus ada DeepSeek, Claude sama Gemini juga. Cuma mereka benar-benar bisa deep research gitu. Cuma kalau nggak diarahkan dari si promptnya, dia itu luas banget. Kita nggak bisa dapat insight yang benar-benar kita pengen. Oke. Nah itu dia. Nah makanya penting banget prompting sama perannya si analis. Kalau misalnya Oke. pengen tahu sesuatu dari Oke. AI. Itu sih. Dari strategis ada nggak sih platform-platform yang kayak gitu yang bantu lu? Ya paling kurang lebih mirip-mirip dari analis gitu kan platformnya ya. ChatGPT, Gemini, Cloud, terus DeepSeek, dan lain gitu. Paling itu sih, dan enaknya kan betul ada deep thinking segala macam. Terus enaknya juga kalau AI itu bisa diajak diskusi. Jadi kan kadang kalau misal Halu gitu ya, mulai diskusi sendiri, iya. ngobrol sendiri gitu. Sekarang udah begitu mas. Iya. Iya, dulu kan sebelum ada AI gitu kan, kalau misalnya mau brainstorm segala macam kan kita harus ada partner, dan belum tentu partnernya oke ayo gitu. Nah sekarang kapan kayak malam-malam gitu kan pulang kantor, berduduk kepikiran sesuatu, udah bisa langsung brainstorm gitu, nggak harus WhatsApp bisa apa dulu. Berarti lu nggak butuh teman lagi lah ya? Butuh Nggak butuh tim berarti kan? in case gitu. Jadi ya mulai diajak diskusi gitu kan, brainstorm, nyari ide, sampai AI gue tanyain, gue ada ide campaign A nih, gimana menurut lo gitu, pro and cons-nya apa Oke. gitu, Oh dia challenge-nya apa. nganalisa itu. Iya, jadi ya kan kalau misalnya ada orang kan gitu kan kurang lebih ngobrolnya kan, gue ada ide gimana menurut lo segala macam. Nah gue memposisikan AI itu kayak gitu jadinya. Dan Oke. kadang kan kalau misalnya brainstorm sama orang, dia kan feeling kan, gue belum tahu nih tapi kedengarannya oke. Nah tapi Ya, kalau ya, AI ya, itu ya. kadang Intuisi aja ya. iya, kalau AI itu kadang ini oke kok gini gini gini, oke bisa kasih saya study case-nya nggak. Nah AI itu bisa kayak gitu, makanya iya helpful sih AI itu sebetulnya kalau misalnya kita menggunakannya, tahulah cara make ngoptimalinnya gimana gitu mas. Oke. Setuju nggak gini? Dalam teman-teman coder, dev programmer gitu ya, ada istilah namanya vibe coding. Sekarang malah jatuhnya jadi blind coding gitu. Jadi orang ngoding itu tanpa nggak tahu coding sama sekali, tanpa nggak tahu program, bahasa, struktur language, kode dan lain-lain. Itu biasanya disebut blind coding. Tapi ada orang yang ngerti ngerti program dikit-dikit, ngerti language dikit-dikit, masuknya ke vibe coding gitu. Berarti di tempat lo setuju nggak sih kalau kemudian sekarang tuh kita dalam zaman vibe working gitu. Jadi pekerjaan kita itu nggak selamanya atau nggak 100% itu human gitu ya, tapi dibantu sama AI, dan ya artinya kita ngebuat AI ini jadi asisten aja gitu. Setuju nggak sih? Setuju sih. Setuju ya, Iya, vibe setuju. working lah ya gitu ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, lu cek dulu vibe coding apa. Nah hal yang serupa Mbak Laksmi dan Mas Insan ini lakukan di TMS. Jadi pekerjaan mereka bukan kita mengesampingkan manusia, tapi kita membantu sebuah proses otomasi, ya kan, pakai teknologi gitu, biar lebih akurat dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya gini, AI kan tapi nggak bisa nyari data ya, ya sih? Bisa bukan sih dari Google? Maksudnya secara spektrum luas bisa dia gitu. Spektrumnya luas gitu ya. Tapi kalau spektrumnya sempit kan dia
Kayak Grok aja kan kita nggak bisa sebenarnya, walaupun dia katanya punya data Twitter lah, lain-lain lah gitu ya. Ketika kita tanya satu spesifik tentang Twitter, dia kan nggak mau tuh gitu. Nah, dari sisi analis sendiri biasanya kalau udah kayak gitu tuh apa tuh? Artinya kan ada waktu nge-prompt tuh ada perspektif yang harus dikasih sama dia kan. Sehingga Iya. dia bisa ngasilin sesuatu yang kita mau gitu. Selain kita ngomongin data gitu ya. Nah, kalau di tempat Mbak Laksmi gimana? Berarti ini kalau misalnya AI-nya nggak bisa provide data gitu ya? Kan AI nggak bisa, siapa sih yang ngomongin ini, dia pasti nolak tuh. Nah biasanya, kalau aku sih beberapa case sebelumnya tuh kasih contoh. Mhm. Jadi kalau misalnya di, percakapan ya, kategori percakapan di, Sosial media sosial misalnya. media. Nah paling ini aku kasih sampel nih dari setengah percakapan atau seperempatnya. Oke. Ini contohnya kayak gini, kalau misalnya ada keyword kayak gini berarti masuk ke kategori ini. Nah baru itu langsung kelempar ke AI. Nah entar Oke. mereka langsung prediktif, percakapan lainnya sesuai sama kategori yang sudah ditentukan. Oke. Pernah nanya nggak, misalnya ya, eh cariin komen negatif tentang siapa gitu di YouTube, pernah nggak? Eh itu pernah tapi di Twitter langsung ke Groknya. Oh, di Twitter langsung ke Grok. Iya, Oke. Kalau di komen-komen di YouTube gitu, enggak, nggak ya? biasanya enggak dapat kalau misalnya komentar kayak gitu kan. Hmm. Makanya kalau misalnya AI itu biasanya dikombinasiin, ada yang pakai ChatGPT untuk yang digital, terus Grok untuk yang Twitter, sama mungkin dibantu juga sama DeepSeek untuk yang lainnya kan. Nah, untuk yang detail biasanya pakai Grok. Hmm. Nah, mereka bakal kasih user siapa yang ngomongin negatif atau ada Oke. indikasi negatifnya terhadap isu itu. Selebihnya crawling data pakai sistem. Oke. Nah, tapi di Grok sendiri ya, dia ada masking data kan. Jadi dia nggak akan ngasih tahu total percakapan sebenarnya berapa gitu kan. Dia Iya, cuma ngasih kesan bahwa kayak gini loh gitu percakapannya gitu kan. iya. Itu nggak masalah nggak sih, maksudnya? Eh, berapa kali aku coba dia emang nggak kasih kan. Mm. Tapi kalau misalnya aku akalin dengan berapa persentase atau nanyanya yang dominan itu yang Ya, apa ya, ya. dibandingkan isu-isu yang lainnya, Betul. itu mereka kasih. Betul. Instead detail, kita bisa tahu lebih luas perspektifnya sebenarnya ya. Iya. Oke, menarik tuh. Nah, Mas Insan, klien itu ada perbedaan gak sih ketika misalnya sekarang kita doing dengan vibe working gitu ya, sama dulu kan kita masih detail banget kan, kadang-kadang wah sedetail mungkin, yang padahal klien juga nggak pakai sebenarnya, jujurnya ya. Di most case tuh klien tuh sebenarnya nggak pakai itu. Di most case tuh klien kan sebenarnya cuma nanya gue mesti ngapain gitu kan, poinnya kan gitu. Nah, Mas Insan ketemu klien kadang-kadang gimana sekarang, bedanya apa? Ya, sebetulnya sih kebutuhan klien kurang lebih antara dulu sama sekarang sih nggak terlalu beda jauh gitu. Karena ya sama lah kayak tadi Mas Anu bilang, mereka punya problem dan mereka pengen tahu gua harus ngapain, kita harus ngapain gitu. Cuman yang membedakan adalah sekarang gimana cara kita kerjanya, gimana cara kita nyari datanya, gimana cara kita ngasih presenting solusinya gitu. Kalau dulu kan mungkin ketika kita oke, ada topik isu gitu ya, kemudian harus dianalisa, mungkin kan eh, kadang text time sehari 2 hari baru selesai gitu kan, baru keluar hasil analisa, rekomendasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada dibantu AI gitu ya, ya mungkin 40, 50, 60%-nya yang sifatnya apa namanya eh 200, 300, 1000 data gitu ya, disimpulkan itu kan sebetulnya bisa sama AI. Kita cut off, kita bisa motong jam pekerjaan banyak di sana. Sekarang gimana caranya kita cari kesimpulan, nyari insight-nya, ngerasionalisasiin si rekomendasinya gitu. Nah sebetulnya itu sih PR-nya. Kalau misal dari klien sih sebetulnya nggak beda jauh sih, Mas. Oke. Oke, disclaimer dikit buat teman-teman, kita pakai data di sini di TMS, kita use it very careful. Jadi kita nggak akan
Ya kita adalah salah satu agensi yang sekarang dalam proses ISO 27001 kerahasiaan data. Jadi kita benar-benar take care data kita, jangan sampai kemudian terlalu terekspos dan data-data pribadi terbuka kemana-mana lah. Kita punya sistemnya lah. Bener nggak Mbak? Betul. Udah secure Bohong sekarang. berarti. Ya kita ISO 27001. Terima kasih sama Arnab Jepang ya. Mantap. Thank you. Oke, sekarang ke general tentang AI. Ini gue menarik karena banyak hal yang sekarang gini, orang mikir gitu ya. Buat sosial media nih, generate image pakai AI, generate caption pakai AI, scheduling pakai AI gitu ya, hashtag aja pakai AI gitu, reporting pakai AI. Ini menurut pendapat lu berdua gimana? Masing-masing deh. Iya. Ya mau nggak mau harus kita terima sih, karena teknologinya udah ada dan orang pakai gitu. Oke. Cuman challenge-nya adalah gimana cara kita utilize-nya aja sih sebetulnya. Tapi lu setuju dengan orang pakai itu buat AI, buat sosmed gitu, setuju? Ya karena gini, oke, AI gitu kan generate data, generate image, caption dan lain-lain. Cuman apakah yang di generate AI itu sesuai dengan apa yang kita mau, itu satu. Terus Oke. kedua, kalau misalnya case-nya dia sebuah brand, apakah value apa sih, mulai dari brand personality, value yang kita pengen itu berhasil di generate sama AI sesuai Oke. gitu. Kalau misalnya emang ternyata oke, sesuai, ya nggak masalah juga. Cuman ada beberapa case, misal kalau video generation, image generation, ya mungkin nggak tahu deh, harus kasih disclaimer bahwa ini AI apa enggak. Cuman kayaknya perlu-perlu aja gitu. Apalagi kalau sekarang kan banyak scroll gitu kan, ada gue lihat nih, oh ada Porno ya. Lihat porno kan? enggak lah, Enggak ya? apa namanya, video anak kecil jalan di pinggir jurang gitu kan. Iya, Itu iya, kalau iya. misalnya kita nggak nangkep, maksudnya nggak kritis bahwa ini AI apa enggak, itu ya akan akan tertipu lah bahasanya, karena emang bener-bener real itu, gambarnya persis Iya banget satu betul, iya betul, kan, betul, betul. gitu kan. Nah sebelum gue lanjut ya, maaf gue Hmm. potong.